Perbandingan inflasi tahun 2015 dengan inflasi tahun 1997 sampai 1998. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih inflasi itu? Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Inflasi tahun 2015 diprediksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu faktor yang berasal dari dalam negeri, yaitu adalah fundamental ekonomi Indonesia masih lemah. Pelaksanaan fixed subsidi harga jual BBM yang menyesuaikan terhadap tarif tenaga listrik dan LPG tabung 12 kg oleh pemerintah, serta yang paling utama adalah masalah suplai pasokan bahan kebutuhan pokok yang diperkirakan berpengaruh besar terhadap nilai inflasi Indonesia pada tahun 2015. Inflasi yang terjadi dari bulan Januari hingga bulan April tidak menimbulkan kenaikan yang signifikan, tetapi mulai pada bulan Mei, inflasi tahun 2015 mulai melonjak sekitar 1,57%. Kenaikan inflasi yang dimana penyebab inflasi terjadi di bulan Mei tahun 2015 adalah tidak lain bahan makanan yang terbilang naik. Juga, faktor lain yang ditimbulkan dari inflasi pada bulan Mei di tahun 2012 adalah karena pada saat itu perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana banyak bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga para produsen memilih untuk menaikkan harga untuk barang yang dimiliki permintaan paling banyak. Lalu dilanjut dengan bulan-bulan berikutnya, inflasi dalam keadaan yang tidak terlalu tinggi. Tetapi pada bulan September, inflasi pada tahun 2015 melonjak begitu pesat, yaitu diperkirakan masuk sekitar 6,83% pada bulan September. Dan pada saat itu juga, pada bulan Oktober 2015, ternyata Indonesia mengalami inflasi yang begitu signifikan hingga menyentuh angka 0,08% pada tahun 2015. Lalu pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu ini November dan Desember, ternyata tidak mengalami penurunan yang begitu tinggi seperti pada bulan September 2015. Ada beberapa penyebab yang sangat umum dan utama pada tahun 2015. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu Bapak Suryamin, pada saat itu mengatakan komponen inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan atau sumber daya rumah tangga, yaitu diperkirakan sekitar 1,6%, yaitu kelompok makanan baik minuman, rokok, dan tembakau yang tercatat memiliki inflasi sekitar 0,5% pada saat itu. Juga, penyebab komponen dalam pemerintahan yang tinggi yaitu pada saat memasuki bulan puasa dan lebaran. Dan sedikit rincian garis besar komponen penyebab inflasi pada tahun 2015 adalah yang pertama, daging ayam terjadi kenaikan harga sebesar 4,72%, yang dimana meningkatnya pada saat menjelang puasa dan lebaran. Kedua, cabai merah. Harga cabai merah menaik pesat sekitar 10,59%, yang dimana penyebabnya adalah banyaknya permintaan yang didapati dari konsumen kepada produsen, sehingga mengakibatkan produksi yang harus ditingkatkan dan produsen memilih untuk menaikkan harga pada cabai merah. Lalu yang ketiga, paling terlihat dominan adalah bahan bakar minyak atau bensin. Pada saat itu, bensin atau bahan bakar minyak mengalami kenaikan sekitar 0,68%, di mana inflasinya begitu naik sebelum pada saat bulan atau tahun sebelumnya. Tapi mengingat adanya inflasi yang timbul di setiap tahunnya, ada suatu peristiwa yang dimana pada setiap kurun 2 tahun mengalami inflasi yang tinggi-tingginya atau bahkan hyperinflasi. Yaitu pada tahun 1997 sampai 1998, di mana tahun itu merupakan tahun Indonesia mengalami inflasi besar-besaran yang mengalaminya bahkan sampai mengalami krisis moneter yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita flashback pada tahun tersebut. Sekarang kita lihat cuplikan peristiwa pada saat inflasi pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 telah berlangsung hampir 2 tahun pada saat itu.
dan telah berubah menjadi krisis ekonomi khususnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau krisis 98 itu namanya East Asia krisis. Jadi yang krisis hanya Asia Timur, tetapi global tidak. Sehingga akibat itu sektor UMKM tidak kena. Tetapi sektor korporasi, karena ini yang terkena adalah sektor keuangan, maka dalam bailout perekonomian di tahun 98. Cuplikan video yang terkait terhadap masyarakat yang terlibat akan inflasi bukan hanya masyarakat saja ternyata, yakni dampak inflasi tersebut melumpuhkan kegiatan ekonomi dari berbagai sektor. Di antaranya, semakin banyak perusahaan yang tutup. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh karena tingginya peredaran nilai mata uang di masyarakat. Tidak hanya adanya krisis moneter saja, diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi, seperti kegagalan pada padi di banyaknya karena musim kering yang panjang. Dan kelanjutannya sehingga krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi suatu bagian dan sejarah bagi Indonesia. Dari fenomena krisis ekonomi terparah di Indonesia ini menjadi tidak terkendali, khususnya bagi masyarakat, yang dimana masyarakat tidak terkendali terhadap harga kebutuhan yang naik hingga tidak terjangkau daya beli masyarakatnya. Situasi ini terus memanas hingga memuncak hingga penghujung pada tahun 1998. Lalu, apa sih yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia pada saat itu? Mari kita simak secara bersama-sama. Yang pertama, merosotnya nilai tukar rupiah yang dimana diakibatkan oleh sistem devisa bebas. Kedua, akumulasi utang luar negeri swasta. Tarmizi mengungkapkan bahwa faktor lain yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia adalah utang luar negeri yang membuat nilai rupiah dapat ditekan karena tidak tersedianya cukup devisa untuk membayar utang. Dan itulah faktor penyebab terjadi inflasi pada tahun 1997 sampai 1998. Lalu, bagaimana sih solusi yang diambil pada saat itu ketika Indonesia sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi? Menurut beberapa riset, pemerintah mengambil kebijakan pada saat inflasi tersebut, yaitu kebijakan dunia perbankan dalam mengatasi krisis moneter. Dengan cara rekrutmen perbankan menjadi pilihan kebijakan yang mutlak, harus ditempuh oleh pemerintah dalam rangka program stabilitas dan pemulihan ekonomi pada saat itu. Memberikan semua layanan bagi pertumbuhan ekonomi dan memperbanyak tenaga kerja terutama di bidang pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik. Dan pada saat itu juga, solusi yang diambil adalah dibatalkannya proyek-proyek besar dalam jangka panjang yang diperkirakan untuk pertumbuhan Indonesia pada saat itu. Konsistensi melakukan perubahan yang terukur dari setiap permasalahan serta penjelasan-penjelasan yang dijabarkan terkait dengan perbandingan antara 2015 dengan 1997 sampai 1998 yang dimana suatu pembahasan terkait inflasi. Dan itulah merupakan kesimpulan terakhir dari setiap penjelasan dan pemaparan terkait materi serta informasi inflasi pada tahun 1997 hingga tahun 1998 dengan perbandingan antara tahun 2015. Terima kasih.